Halo semuanya. Wah. Oke, kita reading lagi secara general ya. General reading, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Jadi ambil yang bermanfaat aja, yang berguna buat hidup kamu ya. Dan lebih menyerahkan semuanya sama Yang Maha Kuasa. Kalau mau pembacaan tarot energi personal atau keperluan pribadi dan konsultasi, itu bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini, kayak gitu ya. Oke, kali ini judulnya di video ini general reading tentang perasaan dia saat memikirkan kamu. Wah. Oke, kita bakalan kepoin ya. Kamu kepo kan? Hehe. Kita kepoin perasaan dia waktu mikirin kamu ya. Oke. Shuffle kartunya. Oke. Ace of Swords, Queen of Cups, Ten of Pentacles. Wah. Eight of Wands, the Hermit, Page of Cups, and yeah, Four of Cups. Oke. Ada Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Leo, Sagittarius, Scorpio. Tapi yang kuat Virgo, Pisces, Cancer, Aries ya. Bisa energi aja. So, aku lihat orang ini yang lumayan sering sih mikirin kamu ya. Bisa dibilang ya, sering lah dia mikirin kamu. Soalnya kalian kan punya konflik batin satu sama lain ya. Aku ngelihat beberapa ada yang udah lama gak ketemu, sudah lama gak bicara ya. Dia ini sebelumnya udah ngelakuin kesalahan kalau aku lihat. Bisa dia berkata-kata yang gak enak gitu, atau dia bertingkah laku yang mengecewakan kamu. Jadi dia berlaku seenaknya kalau aku lihat ya. Dia termasuk orang yang dia gak jujur atau gak terbuka sama kamu selama ini. Dia punya banyak masalah sebenarnya dalam hidupnya ya. Punya banyak problem. Ada tentang family issue juga ya. Punya masalah dalam keluarga, tuntutan keluarga, finansial, dan ya ada sesuatu apapun itu ya. Dia ada masalah gitu. Mungkin sebelumnya dia merasa dia gak ngertiin. Dia merasa selama ini kamu yang gak ngertiin dia ya. Dia ngerasa kayak lo aja yang gak ngerti masalah hidup gue. Gue tertutup kayak begini karena gue banyak pikiran begini begitu. Nah, dia ngerasa kamu gak bisa ngertiin dia. Padahal kamu udah mencoba untuk mengerti, mencoba mau mendalami apa yang dia rasakan gitu. Tapi ya memang dia kan orangnya membatasi diri nih. Bahkan ada yang gak ngerespon komunikasi, ada yang kayak diajak bicara baik-baik, menyelesaikan baik-baik, malah dianya gak mau. Kamu udah berusaha mengambil celah supaya bisa ngomong baik-baik, membereskan ini baik-baik, tapi dia gak mau gitu ya kalau aku lihat.
Jadi kamu ngerasa serba salah, nih orang maunya apa gitu ya. Dikasih hati, minta ginjal. Dikasih hati, minta jantung gitu. Jadi dia victim banget kalau aku lihat ya. Dia merasa kayak dia sayang sama kamu, tapi dia kesel juga sama kamu karena kamu tuh nggak ngertiin dia. Menurut dia seperti itu. Ya mungkin ya kita nggak ngerti juga ya mau dia apa. Cara mengerti dia itu harus seperti apa. Bahkan diantara kalian ada yang ngerasa gue udah sabar, udah mengalah, udah mulai duluan, tapi kok lo nggak bisa bicara baik-baik, nggak bisa bersama mencari solusi buat kita, nggak bisa diajak kerjasama gitu. Karena ini orangnya sensi kalau aku lihat ya, dia orangnya sensi, mudah marah, mudah ngeblokir. Hehe. Ini loh, mudah ngapus akunnya, ada yang kayak gitu. Atau tiba-tiba dia nge-unfollow kamu, bisa juga dia nggak follow back kamu, bisa dia nggak nerima permintaan teman sama kamu ya begitu. Padahal kamu cukup memberikan kestabilan di hidupnya, cuma ya aku ngerasa dia pun bingung sebenarnya apa maunya dia. Kadang dia merasa gue mau fokus ini, gue mau fokus itu, tapi ya dia merasa kayak dia aja sih yang paling rumit di dunia ini, atau dia ngerasa kayak dia aja yang paling perlu diperhatikan di dunia ini. Jadi ya victim banget, merasa kayak gue korban dari dunia yang kejam ini, jadi lo harus ngertiin gue. Kalau gue diem, kalau gue ngilang, lo harus nyari, lo harus ngejar gue. Nah dia ngerasa gitu. Kalau gue ngeblokir, lo harus datengin gue. Kalau gue hapus akun, lo harus kejar gue. Nah dia ngerasa gitu ya. Ada indikasi ini jiwa yang belum dewasa ya. Ini mungkin masih adik-adik sih aku lihat. Mungkin kalian beda kedewasaan juga, atau memang dia terlahir dari keluarga yang ya mendidik dia seperti itu. Bisa juga memang bawaan lingkungan, jadi dia tuh egonya tinggi banget gitu. Jadi dia ini sudah menjauh dari kamu, dia menarik diri dari kamu gitu. Cuma setelah sekian lama ya, ada yang bertahun-tahun nih. Pada akhirnya dia merenung, dia ngerasa kayak, apa aku terlalu kejam sama kamu, apa aku terlalu ganas ya, main blog gitu aja, ngapus akun gitu aja. Harusnya kan aku kasih kesempatan buat kamu tuh bicara baik-baik, harusnya kan aku bantu kamu juga nyari solusi, tapi aku malah menghindar dari masalah karena aku nggak kuat berjuang selama ini gitu. Dia ngerasa gitu, dia kayak apa ya, pengennya sih bisa bersama kamu lagi, cuma dia jangankan ya, jangankan untuk berjuang memahami kamu, berjuang untuk memahami dirinya sendiri pun sebenarnya dia belum bisa 100% gitu. Jadi ada di sini yang kalian itu punya koneksi spiritual gitu ya, entah jenis apa spiritual yang aku lihat di sini ada yang mirror banget gitu energinya ya, cerminan kamu. Jadi dia kayak mengikuti vibrasi kamu gitu. Kamu sekarang udah spiritual banget, kamu ngerasa ikhlasin aja apa yang pernah dia lakuin ke kamu, terutama tentang keburukannya ya. Mungkin dia pernah kecewakan kamu, pernah menyalahkan kamu bahwa kamu tuh yang paling salah di dunia ini gitu ya. Atau ya dia nggak merasa bersalah, dia nggak koreksi diri, tapi kan waktu itu mengajarkan dia bahwa dia harus introspeksi diri. Nah, so ketika kamu mengabaikan dia, dia merasa banget kalau situasi dalam hidupnya yang gak enak itu, atau kayak ya tanpa kamu tuh ternyata gak enak, dia langsung kayak ngerasa ketrigger banget kalau dia harus mengikuti vibrasi kamu. Jadi kayak mengikuti cahaya yang kamu berikan dalam hidupnya.
Jadi kalau selama ini dia kayak orang yang jual mahal, angkuh, bahkan egois banget gitu ya. Ada yang egonya tinggi, gengsinya luar biasa gitu. Tapi ketika kamu bercahaya ya, kamu shining sekarang, kamu tahu arti menghargai diri kamu dan fokus pada kebaikan ya, dia mengikuti cahaya yang kamu berikan. Jadi dia tuh perlahan satu vibrasi sama kamu. Ada ini yang memang kalian connect banget ya, sampai sekarang punya chemistry yang kuat. Jadi udah lama nggak ketemu juga, kamu ngerasa banget kalau dia sering mikirin kamu, karena kamu cahaya dalam hidupnya. Hehe. Oke. Kita lihat lagi ya, yang dia rasakan saat mikirin kamu. Knight of Pentacles, Three of Pentacles, the Empress, Ten of Pentacles, Seven of Pentacles, the Fool, Wheel of Fortune. Okay, Two of Cups. Wah. Capricorn, Virgo, Scorpio, yang kuat Libra, Taurus ya. Cancer, Pisces, Sagittarius. Bisa energi aja. Jadi kalau dia mikirin kamu ya, dia ngerasa sedih banget. Sedih, dia ngerasa kayak kehilangan, dia ngerasa haus akan energi positif dari kamu. Karena beberapa dari kalian itu orangnya spiritual ya. Kamu tuh apa ya, kamu bisa memberikan sesuatu yang baik pada orang ini kalau aku lihat. Entah karena kamu ya dia bisa berubah, atau memang karena kehadiran kamu dia bisa hidup lebih baik, dia bisa healing dari masa lalunya yang kelam, dia bisa lepas dari orang-orang toksik, itu karena kamu gitu. Ada yang memang kamu tuh berjuangnya mati-matian ya, sabar, kayak rela berkorban, korban tenaga, biaya, dana. Ada yang kayak korban perasaan sampai lupa sama kesehatan ya gitu. Jadi ya sedih banget kalau kehilangan gitu. Jadi kalau mikirin kamu sedih, hatinya nyes banget. Dia belum nemu orang yang seloyal kamu, seroyal kamu. Ada juga yang kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya nih dia punya kehidupan baru sekarang, entah sama siapa atau bagaimana ya, kadang dia tuh butuh teman cerita, kadang dia butuh teman ngobrol yang satu frekuensi dengan dia. Dia udah coba nih untuk sering-sering ngobrol sama orang di sisinya, entah memang orang lain atau siapa. Dia berusaha untuk merasa baik-baik saja, untuk berusaha semakin dekat dengan orang lain, tapi dia kayak ngerasa orang lain itu nggak nyambung ngomongnya sama dia. Ada yang memang kayak ngerasa kok nih orang toksik ya gitu. Jadi dia udah ngerasa banget kalau siapapun di sisi dia itu masih ada yang toksik memang, terutama orang yang dia pilih mungkin, atau yang selevel dengan dia, yang gampang lah menurut dia. Karena kan bisa aja kalian itu memang sulit untuk bersama, kalian berbeda gitu, kalian berbeda banget. Jadi dia nggak memperjuangkan kamu selama ini, dia memilih yang mudah gitu ya, yang gampang. Tapi ketika dia berinteraksi dengan orang lain itu kerasa banget kalau ya nggak nyambung gitu ya. Karena sebenarnya kan kalau dia merasakan kebahagiaan,
karena dapat energi positif dari diri kamu, itu tandanya kan dia butuh energi seperti itu, tapi dia nggak nemu energi positif itu dari orang lain, dari siapapun dia nggak nemu. Bicara dengan orang lain yang dia pilih pun dia ngerasa kayak nggak nyambung, kok orang yang gue pilih malah toksik banget gitu, mematahkan semangat. Gue pengen sesuatu tapi dia tuh kayak cara pandangnya beda sama gue gitu. Karena ya begitulah. Ketika dia sudah merasakan energi positif dari kamu kan, dia tuh sebenarnya nggak akan pernah cocok sama orang-orang toksik sebenarnya. Makanya ya gitulah. Jadi teringatlah sama kamu, kepikiran kamu, ya perasaannya nyes banget karena udah sulit lah memutar waktu untuk balik sama kamu gitu. Dan aku ngerasa dia tuh kalau mikirin kamu perasaannya kayak kadang bahagia, kadang senyum-senyum gitu kalau kepikiran kamu, karena ya kalian pernah punya quality time selama ini. Mungkin kalian pernah intens ketemu atau intens bicara, dan itu menurut dia saat-saat yang benar-benar berkualitas dan berbobot gitu ya. Jadi selama ini komunikasi dengan kamu itu sebenarnya membahagiakan banget dan berkualitas lah buat dia. Cuma ya begitulah, hanya karena satu atau dua konflik di antara kalian dan dianya nggak mau berjuang, dia tuh lambat ngerespon, atau memang dia nggak peka, atau memang kesadaran dirinya itu lambat numbuhnya gitu ya. Jadi ya ada yang memilih nggak menyelesaikan masalah gitu. Jadi kalau dia ini masih di fase yang belum terlalu dewasa, dia akan lebih memilih untuk mengikhlaskan gitu aja, atau lebih kayak ya udahlah, semua udah berlalu, mau gimana, dulu gue nggak memperlakukan lo dengan baik, jadi ya udahlah, kita memang nggak bisa bersama. Jadi ada yang nggak menyelesaikan baik-baik gitu. Tapi ada juga yang kayak mau memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Ada di antara kalian dealing sama orang yang pada akhirnya mengerti kalau kamu tuh takdir dia gitu. Karena kan gini loh, di saat kita sudah berkelana kemana aja atau menjalani fase-fase apa aja, seseorang ini kayak mencari sesuatu yang hilang dari dalam dirinya, dan yang hilang itu kan kamu. Jadi dia kayak ngerti banget sekarang, dia sadar banget sekarang kalau bertemu dengan kamu, terhubung dengan kamu, terkoneksi dengan kamu itu kayak sebuah takdir sebenarnya. Jadi dia kayak menumbuhkan rasa percaya dirinya lagi bahwa kalian bisa bersama. Jadi ada nih diam-diam yang optimis, dan dia mendoakan kamu gitu. Dia mendoakan supaya takdir Tuhan segera bekerja untuk mempertemukan kalian, untuk menyatukan kalian gitu. Hehehe. Oke. Kita lihat lagi ya. Dan aku lihat orang ini tuh sering banget memperhatikan kamu dari jauh, masih cari-cari tahu kamu gitu. Kan ini ada beberapa yang aku lihat sih rekan kerja apa rekan belajar gitu, atau ya kalian pernah intens bersama, misalnya ketemu berapa kali gitu seminggu, 2 kali seminggu atau gimana ya. Dia keinget banget gitu, sering mikirin kamu sejak kamu nggak ada gitu. Jadi ya masih cari tahu kamu, pengen tahu aja sih kamu gimana sekarang, cari tahu juga sama orang yang kalian kenal gitu ya. Misal kalau dia udah nggak terhubung sama kamu di medsos ya, dia kan bisa pakai medsos siapa gitu ya untuk ngeliat kamu. Rajin sih, lihat dari jauh itu kan kayak nge-stalking, ngekepoin kamu di media sosial. Oke, jumping card. Hehe, sedih banget ya.
The unending sadness of looking back, endless regret, obsessive grief, replaying the past, negative nostalgia. Tuh, dia kangen banget sama kamu. Terjebak dalam nostalgia. Banyak kenangan di antara kalian ya. Ada ini yang memang udah berakhir tapi belum ikhlas ya, bisa kayak berakhirnya nggak baik-baik gitu. Ada yang misalnya entah kamu atau dia pergi karena menyerah. Mungkin kalau yang menyakiti itu pergi karena lari dari masalah, tapi kalau yang tersakiti itu pergi karena kecewa ya. Jadi misalnya seseorang yang pergi ini karena kecewa, itu karena udah nggak tahan mungkin ya, udah nggak tahan berkorban, jadi lebih kayak ya udah gue ngundurin diri, gue mencoba untuk mencintai diri sendiri, gue nggak mau buang-buang energi lagi buat orang yang egonya tinggi banget gitu. Semoga Tuhan dan semesta nyadarin lo secara perlahan, karena gue udah ingetin lo berkali-kali, lo susah banget berubah. Jadi biarlah sekarang di fase gue menyerah, gue nggak peduli lagi atau gue mengabaikan lo mau gimana atau seperti apa juga ya. Pada akhirnya kan kesadaran diri itu untuk berubah itu sebenarnya yang paling mempan jadinya gitu. Maksudnya ya, misalnya kamu menyerah ya dalam hubungan atau koneksi ini, pasti itu kan karena kamu sudah tersadarkan bahwa terus-menerus berjuang sendiri itu kan capek, lelah gitu ya. Ya pada akhirnya ketika kamu mulai fokus dengan diri kamu memberi ruang untuk diri kamu ya, kamu nggak perlu sebenarnya capek-capek lagi untuk berusaha keras menyadarkan dia, karena di saat kamu udah nggak ada, dia akan tergerak gitu, karena dia kehilangan ya. Di saat seseorang ini sudah kehilangan, baru tergerak tuh hatinya untuk berubah. Ya itulah keajaiban ya, miracle dari Tuhan dan semesta. Little Wolf Girl, it's alright to be alone. Oke. Jadi orang ini tuh sekarang sering banget menyendiri kak ya, sering banget menyendiri. Kalau dulu nih orang kesana kemari, singgah sana singgah sini, main sana main sini, celup sana celup sini. Sekarang enggak ya, beberapa di antara kalian dealing sama orang yang sekarang lebih sering menyendiri. Dia tuh lebih kayak ya, dia udah tahu kalau ternyata ngebiarin diri dalam lingkungan toksik itu pada akhirnya ya bikin hidup semakin kacau gitu. Jadi dia sering menarik diri sekarang ya, sering banget dia menyendiri. Kalau dia menyendiri ya cuma nginget kamu kayak gitu-gitu ya, kepikiran sama kamu, perasaannya tetap sedih ya, sedih banget sih sebenarnya. Bahkan ada yang kayak dia buka-buka barang-barangnya, barang apa ya? Maksudnya barang yang mungkin pernah kamu kasih ya. Jadi di antara kalian mungkin pernah ngasih barang atau sesuatu ke dia ya. Dia masih nyimpen nih barang yang kamu kasih, dan dia saat menyendiri itu dia buka-buka yang kamu kasih. Misal kamu pernah ngasih buku atau sesuatu ya, dia lihat-lihat, oh ini dari kamu nih, kamu baik banget ngasih kayak gini. Nah sedih kan dianya gitu. Dia baper banget sih sebenarnya. The Black Cat, Lost Magic, Atonement, Rebalance. Okay. Beauty and the Beast, you need some space in a relationship. Little Olin, wisdom as light as a feather. Dan Frog Princess, heed wise counsel, listen. Nah seperti yang aku bilang. Oke. Dia tuh seperti mengikuti vibrasi kamu kalau aku lihat ya, mengikuti energi kamu. Apalagi kalau ini
yang terkoneksi spiritual dengan kamu, ya itu kan satu energi itu. Jadi sebelum dia mengikuti energi positif kamu, dia harus ngedetox dulu dirinya. Makanya di dalam fase menarik diri, di fase-fase dia tuh banyak diam, sebenarnya ya dia sedang membayar karma juga gitu. Jadi kan ada nih di antara kalian yang ngerasa kecarian, nih orang kemana ya, kok jadi menghindar, nggak ngerespon komunikasi gue, atau kayak ya kamu ngerasa mungkin dia sudah sama yang lain, bahagia sama yang lain, atau kamu merasa ya tanpa kamu dia bisa bahagia, tapi ternyata enggak gitu loh. Dia sering banget ngerasa kesepian, dia sering banget kekurangan motivasi dari orang-orang sekitarnya. Kadang berhadapan dengan orang lain atau sama siapapun ya yang toxic, dia sering banget emosi. Kalau aku lihat sering banget emosi, ngerasa kayak kok nggak ada sih yang ngertiin gue, kok orang-orang ngecewain semua, kok orang-orang kayak matahin semangat gue, kenapa sih nggak ada yang kayak lo kan selama ini nge-support nerima gue apa adanya, lo tuh sabar banget, tapi kok malah yang gue pilih atau orang yang menurut gue satu level sama gue kok malah nggak enak gitu, toxic banget semuanya. Jadi sering merasa sendiri, sering menarik diri, memang dia mau menyendiri gitu loh. Ya itulah rasa sakitnya itu, emosionalnya yang gak stabil itu bentuk pembayaran karmanya juga. Karena kan sebelum dia mengikuti vibrasi kamu, sebelum dia mengikuti energi kamu, dia kan harus ngebersihin dulu energi toksiknya. Makanya di fase dia menyendiri itu gak mau diganggu dulu, dia tuh lagi ngebersihin nih racun-racun dalam dirinya. Ada rebalance ya, tentang keseimbangan ulang gitu ya. Jadi dibuat kestabilan yang baru lagi di hidup dia gitu, terutama tentang jiwanya. Dan memang saat ini harus berjarak dulu, harus memang jaga jarak dulu sama dia. Memang seperti ini dulu lah kondisi kalian gitu. Dan ketika dia itu ngerasa apa yang menurut dia baik, apa yang menurut dia enak selama ini ya, ternyata semua itu membawa kehancuran ya, pada saat itulah dia kan capek ada di dalam kegelapan. Jadi dia tuh mencari cahaya kamu, dia mencari cahaya kamu, kemudian mengikuti energi kamu. Jadi ini spiritual banget sih kalau aku lihat ya. Dan aku ngelihat orang ini merasa kamu yang menjadi sumber cahaya itu. Kamu satu-satunya sumber cahaya yang benar-benar dia butuhkan. Kamu yang benar-benar bijak menghadapi dia. Kamu yang benar-benar paling ngertiin dia sih. Jadi kalau sekarang nih misalnya kamu ngerasa mungkin lo tuh ngerasa gue bukan yang terbaik, mungkin lo ngerasa ya memang ada yang lebih baik dari gue. Ya udah, kalau lo maunya gitu nggak apa-apa, tapi kan pada kenyataannya semesta kan menyadarkan dia kalau kamu yang terbaik buat dia. Jadi kamu tuh nggak perlu juga butuh pengakuan dari dia, kamu nggak perlu juga harus berkoar-koar kamu yang the best buat dia. Ya ketika kamu sudah mengikhlaskan, merelakan apapun tentang pengorbanan kamu, kan dia akan sadar sendiri kok. Dia sadar sendiri, dia akan benar-benar nge-review lagi, flashback lagi kalau memang kamu tuh cahaya dalam hidupnya, kamu yang the best sebenarnya buat dia gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Masih kepo nih. Kepo. Oke, aku shuffle lagi. Kita lihat kartu ini ya. Oke.
engagement, true love. Pay attention to the red flags, healing family issue. This could be the one. Soulmate. Oke, aku ngelihat di sini banyak kisah sebenarnya ya. Karena kan kalian semua kan kisahnya beda-beda. Ada yang mirip sih, tapi ada juga yang beda-beda gitu ya. Nah, aku sih ngelihatnya ada di antara kalian kan yang kehidupannya sekarang nggak sama kayak dulu lagi. Mungkin kamu sudah ada kehidupan baru, sudah ada orang baru, sudah ada orang lain. Nah, dia sedih banget sebenarnya kalau ingat kamu. Dia merasa, ya andaikan gue yang jadi pasangan lo, andaikan waktu itu gue berjuang, andaikan waktu itu gue nggak ngebiarin lo pergi gitu aja, andaikan gue nggak buru-buru putusin komunikasi sama lo, andaikan gue nggak ngeblok, gue nggak ngapus akun, pasti kita nggak kayak gini. Ya gitulah, penyesalan kan datangnya di belakang, kalau di depan itu pendaftaran kakak ya. Jadi ada di antara kalian mungkin yang sudah serius banget, punya komitmen banget sama orang lain. Tapi aku ngelihat ya, entah kamu atau dia atau dua-duanya ini mirror, saling merasa kalau kalian itu cinta sejati. Cuma gimana ya? Mau ini koneksinya mirror atau twin flame. Cuma kan kalaupun kalian twin flame, cobalah mikir ini harus diubah siklusnya menjadi soulmate, karena soulmate itu sebenarnya yang bisa memberikan kebahagiaan dengan cinta tanpa syarat gitu ya. Makanya ada yang punya dua koneksi gitu loh, kayak misalnya gue nganggep lo tuh twin flame-nya gue ya, sejak lo ada gue bisa bercermin, gue jadi tahu membenahi diri. Kamu pun kayak gitu, bercermin ke dia, karena ada dia kamu jadi tahu mencintai diri kamu gitu kan. Tapi ada juga kan yang punya koneksi rangkap gitu. Dia twin flame kamu sekaligus soulmate kamu, karena ketika sekarang itu situasinya udah beda banget, situasinya udah nggak sama kayak dulu ya. Coba berpikir bahwa ya udahlah, kita soulmate aja. Soulmate itu dalam arti seseorang yang mencintai tanpa harus menuntut apa-apa gitu loh. Kan soulmate itu lebih fokus untuk membahagiakan, bukan dibahagiakan. Jadi ada yang seperti itu. Tapi ada juga di antara kalian ya, orang ini tuh mau hadir lagi di hidup kamu, mau tetap bertahan sama kamu, tapi takutnya kamu trust issue ke dia, kamu kayak kurang percaya sama dia kalau aku lihat. Karena ada yang pergerakannya lambat banget ya, nih orang lelet gitu. Mungkin dia habis kota atau apa, jadi lambat banget dia bergerak. Jadi kamu kayak kurang percaya, nih orang serius atau enggak, mau berubah atau enggak, mau balik atau enggak. Jadi apa ya, perlu kamu lihat juga, karena percuma kan kalau dia ngomong A, B, C sampai Z, kalau cuma bacot doang. Kalau cuma statement, cuma wacana doang, tapi kalau actionnya nggak totalitas ya kamu juga males ngerespon dia. Jadi perhatikan juga tanda-tanda seperti itu. Ada orang yang di mulut aja mau berubah, bicaranya aja yang mau berubah, maksudnya ngomong doang gitu, tapi tindakannya kurang gitu. Jadi kamu trust issue ke dia, kurang percaya. Ada juga yang memang ini family issue, bisa tentang mungkin sudah ada yang berkeluarga, atau memang kalian itu dipengaruhi oleh keluarga. Bisa tentang perbedaan, beda latar keluarga, ya ada yang dicampuri keluarga. Dan aku lihat ada beberapa ini yang hubungan karma juga sih. Jadi kan kalau twin flame sama hubungan karma itu beda tipis ya. Cuma kalau hubungan karma memang toxic banget ya sebelumnya. Ada juga memang ini twin flame, cuma
Kenapa banyak banget bayar karma? Ya karena karmanya double, karma dari kamu, karma dari dia. Dan itu dari keluarga juga bisa diwariskan ke kalian. Jadi kalian itu punya isu yang sama, terutama tentang keluarga. Bisa kayak kita tuh sama-sama ini loh, dari keluarga yang gak baik-baik aja. Orang tua kita dulu super sibuk. Gue sama kayak lo, gue kekurangan kasih sayang orang tua dulunya. Dulu orang tua gue begini begitu. Nah ada juga kayak ngerasa banyak kesamaan loh di antara kita, kisah hidup kita tuh mirip. Nah ada yang ngerasa gitu. Jadi ya sebelum kalian benar-benar ingin bersama atau bersatu, ya kalian harus healing sih, harus menyembuhkan semua kepahitan masa lalu itu, ya. Jadi mungkin ada yang ngerasa ya gue ngerasain sakit gini kayaknya memang karma dari keluarga gue atau dari mana gitu ya. Dia pun ngerasa kadang kayak gitu. Kamu pun sebenarnya tanpa dia bicara, kamu bisa juga merasa connect banget, ngerasa kayak aku kayak gini karena aku begitu, dia pun kayak begini karena dia begitu. Maksudnya tentang latar belakang keluarga kalian. Ada juga yang ngerasa kayak ya wajar sih dia toxic gitu, keluarganya kan begitu, atau ya ada aja pemikirannya seperti itu. Pada akhirnya kalian mengerti sendiri, kalian sadar banget kalau ini semua nggak kebetulan, kalian tuh terkoneksi memang untuk menyembuhkan satu sama lain, ya. So ini nggak tentang penyatuan doang ya, tapi juga pembelajaran diri masing-masing. Kalian dikasih energi mirror satu sama lain supaya dua-duanya saling membenahi diri, saling menyembuhkan, saling healing ya, supaya kedepannya bisa menjadi jiwa yang baru kayak gitu. Mau bersatu atau enggak ya janganlah fokus ke situ, karena kalau fokus ke situ aja ya takutnya jadi obsesi, jadi toxic kan. Coba kalau lebih kayak menjalani apa adanya, beradaptasi dengan kenyataan, berdamai dengan keadaan, ya. Dan tetap saling mendoakan. Setidaknya kan dia bisa jadi partner jiwa kamu. Sejak kamu berkoneksi sama dia, kamu bisa mengalami perjalanan spiritual yang lebih baik gitu. Dan itu berharga banget sih untuk orang yang benar-benar tahu arti hidup ini yang sebenarnya gitu. Oke, hehe, kita lihat lagi ya tanda-tandanya apa. Oke, ini ada white ya. White itu putih. Ini cinta putih, cinta suci. Ketawa aja. Cinta putih, cinta suci. Atau ada yang suka warna putih ya. Bisa juga ada sesuatu tentang apa ya, tentang warna putih. Bisa sering ngasih warna putih atau sering pakai warna putih, atau ya anything lah, kalian lah yang tahu ya. Hehe, cabi. Di antara kalian ada yang cabi orangnya ya. Cabi itu agak gemes gitu orangnya, agak tembem gitu. Mungkin agak berisi atau gimana, gempal ya. Ada yang cabi di antara kalian. Oke, ilfeel ya, ilfeel itu kayak ya jijai gitu ya, ada perasaan najis mungkin selama ini. Atau merasa gelai ya, gak suka gelai. Jadi ada yang ngerasa kayak kita tuh beda ya, atau ngerasa seperti gue gak selevel sama lo, kita tuh beda banget, lo tuh ribet, lo tuh drama. Atau ada yang ngerasa kayak lo tuh kayak adik-adik, lo tuh childish banget. Atau lo tuh udah tua, lo udah keriput, lo jerawatan ya. Ada yang ngerasa ilfeel, ada yang ngerasa kayak kita tuh nggak selevel, tapi akhirnya ya jatuh cinta ya, terkoneksi terus.
udah nggak ada kehilangan, ya kan? Teknik, mungkin di antara kalian ada yang bergelut di dunia teknik ya, teknisi atau ya apa aja lah, teknik inilah itulah. Nah, bisa juga dalam hubungan ini ada kesalahan teknis. Kalau kesalahan teknis itu bisa tentang salah paham, bisa tentang miskomunikasi. Nah, seperti itulah. Kurang balance antara take and give juga ya. Oke, jadi inilah berputar-putar lah koneksi ini ya. Muter-muter-muter, belum nemu ujungnya. Kadang udah nyampe ke endingnya, balik lagi muter lagi, muter. Jadi apa ya? Rumit banget koneksinya. Aku ngerasa kalian ada yang udah ngejalani banyak fase, udah muter banyak banget fase, menjalani banyak banget siklus. Ada yang udah kayak udah merasa healing banget, udah mulai lepas, tiba-tiba balik lagi gitu. Terkoneksi lagi sama dianya. Iya, karena ini bisa dibilang apa ya? Seperti ya mau kemanapun kayaknya kamu koneknya ke dia aja gitu kayaknya, atau dia koneknya cuma sama kamu. Ya, dream adalah mimpi. Ada yang sering mungkin ketemu di mimpi ya, kamu sering mimpiin dia, dia sering mimpiin kamu, jadi sering banget hasrat yang gak tersampaikan itu ya nyampenya di koneksi mimpi gitu ya. Ada juga yang mungkin punya mimpi yang sama, tujuan hidup, visi misi yang sama, tapi belum terrealisasikan gitu ya, karena sekarang nggak bersama gitu. Oke, ada steril. Di antara kalian ada yang steril orangnya. Steril itu pembersih ya, nggak suka kotor, nggak suka ya nggak suka kuman gitu. Pokoknya ada yang steril. Megang debu dikit aja langsung gimana gitu ya, ada yang langsung flu atau megang debu dikit aja langsung pakai hand sanitizer ya, steril banget orangnya. Memang mungkin di antara kalian itu memang harus hidupnya steril karena untuk kesehatan sih, apalagi kalau orangnya alergi ya, hehe. Oke. Simplicity, sederhana. Ada orangnya di sini yang sederhana ya, kayak rumah makan. Orangnya simple dalam arti positif ya, sederhana orangnya. Ada juga yang simple banget dalam hal negatif. Jadi kalau ada apa-apa, mudah banget blokir, mudah banget hapus akun. Maunya yang simple aja, mau yang instan ya. Gak suka yang rumit. Jadi lari dari masalah, gak mau bicara baik-baik. Oke, ada sains ya. Mungkin di antara kalian ada yang bergelut di dunia sains. Sains ini luas sih, ya, ilmu pengetahuan ya, terutama alam. Jadi mungkin ada yang bergelut di bidang seperti itu, yang memang butuh banyak pengetahuan. Wah, ini kartu paling bawah ada infinity ya, bottom of the deck-nya. Ada infinity. Infinity itu tak terbatas, tak terhingga. Pantas connect sama ini ya, yang muter balik lagi ke situ, muter balik lagi ke situ. Jadi ada seseorang yang ngerasa kayak kayaknya cinta gue udah mentok ke lo deh, kita udah lama juga atau udah bertahun-tahun gak bareng, gue sayangnya cuma sama lo, gue connectnya cuma sama lo gitu. Jadi ada yang pada akhirnya harus mencintai tanpa syarat, karena mencintai tanpa syarat itu kan gak terhingga seberapa besar dia menyakiti kita, atau seberapa jauh dia sulit dijangkau, sulit dimiliki ya. Kita tahu arti mencintai yang tak terhingga itu ya, mencintai dengan tulus tanpa menuntut apa-apa gitu. Oke, so ini ya readingan general kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.